Di sini diketahui soal ujian adalah mahasiswa mendeskripsikan dan membuat rangkuman sumari infografis yang menarik dalam bentuk PPT, kemudian lakukan proses rekaman video dengan mengaktifkan kamera secara mandiri, melanjutkan tugas terstruktur dan UTS lalu. Terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 di bawah ini termasuk di dalamnya menjelaskan kondisi PDB 2021, nilai kurs April 2021 dan juga inflasi HK 2021. A. Jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. B. Jelaskan bagaimana dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. C. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Oke, next. Jadi ini adalah jawaban dari saya. A. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia adalah pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Mereka mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter, merencanakan anggaran negara, mengatur kebijakan perdagangan, dan berbagai keputusan ekonomi lainnya. Bank Indonesia (BI). BI, Bank Sentral Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah dan mengendalikan kebijakan moneter. Mereka mengeluarkan kebijakan suku bunga, mengatur jumlah uang beredar, dan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD, organisasi legislatif ini memiliki peran dalam menyetujui undang-undang termasuk undang-undang yang terkait dengan kebijakan ekonomi. Kementerian terkait beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. B. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2001 adalah yaitu menguatkan nilai kurs. Jika nilai kurs rupiah menguat terhadap mata uang asing, misalnya dolar US, maka harga impor barang menjadi lebih murah. Ini dapat menguntungkan sektor impor dan mendorong konsumsi barang impor. Namun, penguatan nilai kurs juga dapat merugikan sektor ekspor karena harga produk ekspor menjadi lebih mahal bagi pasar luar negeri. Lalu, pelemahan nilai kurs. Sebaiknya, jika nilai kurs rupiah melemah terhadap mata uang asing, harga impor barang menjadi lebih mahal. Ini dapat meningkatkan tekanan inflasi dan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Namun, pelemahan nilai kurs dapat meningkatkan daya saing produk ekspor karena harganya menjadi lebih murah di pasar internasional. Next, inflasi IHK
Inflasi indeks harga konsumen (HK) mengukur tingkat kenaikan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat dapat menurun karena harga barang menjadi lebih mahal. Ini dapat mengurangi konsumsi dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks PDB triwulan 1 2021, perubahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat berdampak pada kinerja ekonomi pada periode tersebut. Namun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada beberapa kuat dan berkelanjutannya perubahan tersebut serta bagaimana kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam menanggapi situasi tersebut. C. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 sedang menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Beberapa aspek kondisi perekonomian makro yang relevan adalah pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun terjadi pemulihan ekonomi setelah kontraksi di tahun sebelumnya, pertumbuhan mungkin masih dibatasi oleh kendala seperti pembahasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk mengendalikan penyebaran virus. Next, ketenagakerjaan. Pandemi menyebabkan banyak pekerjaan hilang atau terganggu, terutama di sektor-sektor terdampak langsung seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Tingkat pengangguran meningkat dan upaya untuk menciptakan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Inflasi, kondisi ekonomi yang sulit dan potensi gangguan pasokan dapat berdampak pada inflasi. Pemerintah dan bank sentral berupaya menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali. Defisit anggaran. Pemerintah dapat menghadapi tekanan fiskal karena pengeluaran tambahan untuk menanggapi pandemi dan upaya untuk memulihkan ekonomi. Defisit anggaran bisa meningkat sebagai akibatnya. Kebijakan moneter dan fiskal adalah Bank Indonesia dan pemerintah bekerja sama untuk merumuskan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian besar bagi perekonomian Indonesia dan respon yang tepat dari pihak terkait diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan yang mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selesai sudah presentasi kali ini. Terima kasih.